rekan, selamat datang di Coffee Summary. Udah siap kan untuk konten seru lainnya? Let's summarize. Halo rekan-rekan peserta didik kampus Politeknik Pengayoman Indonesia, jurusan Keimigrasian, program studi Hukum Keimigrasian. Selamat datang di mata kuliah Praktik Penindakan Keimigrasian. Mata kuliah ini merupakan bagian penting dari kurikulum program studi Hukum Keimigrasian di Politeknik Pengayoman Indonesia yang diselenggarakan pada semester genap tahun 2025. Dengan bobot 4 SKS, mata kuliah ini berstatus wajib pada program studi Hukum Keimigrasian. Mata kuliah ini disusun dan diampu oleh saya sendiri, Tony Mirwanto, dosen tetap pada program studi Hukum Keimigrasian. Berikut saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester atau RPS, mata kuliah ini secara singkat. Oke, langsung aja. Rancangan pembelajaran semester atau RPS ini bertujuan untuk memastikan rekan-rekan memiliki penguasaan yang mendalam, baik secara teoretis maupun terapan, dalam penindakan keimigrasian. Tujuan mata kuliah ini juga adalah membekali rekan-rekan dengan keterampilan khusus, yaitu menguasai konsep penindakan keimigrasian, praktik pengenaan sanksi administratif keimigrasian, konsep dasar penyidikan, kegiatan pokok penyidikan tindak pidana keimigrasian, dan praktik penyidikan tindak pidana keimigrasian. Pendekatan pembelajaran yang akan kita gunakan adalah pendekatan student-oriented learning dengan menerapkan metode humanistik konstruktivis. Dalam pendekatan ini, saya sebagai dosen pengampu akan berperan sebagai fasilitator, sementara rekan-rekan didorong untuk menjadi subjek aktif dalam proses pembelajaran. Rekan-rekan akan difasilitasi untuk secara aktif mencari, menganalisis, membahas, mempresentasikan, dan memperoleh kemampuan yang diharapkan, baik itu pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Adapun metode utama yang akan dilaksanakan dalam perkuliahan adalah dengan metode presentasi oleh dosen, diskusi kelas berbasis kelompok, dan penugasan. Dalam hal penilaian, ada beberapa metode dan teknik yang akan diterapkan. Penilaian akan mencakup interview dan penugasan video simulasi untuk ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Selain itu ada penilaian tugas praktikum, penilaian produk untuk tugas individu dan kelompok, serta penilaian kinerja untuk mengukur keaktifan rekan-rekan di kelas. Penilaian sikap juga akan dilakukan untuk mengevaluasi perilaku dan kepatuhan rekan-rekan terhadap aturan. Untuk saat ini, penilaian diberikan berdasarkan keputusan Direktur Politeknik Imigrasi nomor SDM-6/2768/SM-10/3 tahun 2023 tentang penetapan standar mutu penilaian pembelajaran peserta didik di Politeknik Imigrasi, tanggal 11 Mei 2023. Pada angka 1, unsur nilai akhir mata kuliah, komponen dan proporsi penilaian yang memberikan komponen penilaian perkuliahan peserta didik sebagai berikut. UAS 40%, UTS 30%, dan tugas 30%. Kemudian, masih berdasarkan keputusan Direktur Politeknik Imigrasi sebelumnya, pada angka 2, tabel nilai angka, nilai mutu, bobot, dan kategori pada tiap mata kuliah. Untuk lulus mata kuliah ini rekan-rekan harus memperoleh nilai minimal C, dengan nilai angka 60 sampai dengan 69 dengan kategori cukup. Sehingga untuk dapat lulus pada mata kuliah ini, harus memenuhi standar komponen penilaian dan memiliki nilai dengan kategori cukup. Selanjutnya untuk pelaksanaan perkuliahan, berdasarkan nota dinas Direktur Politeknik Pengayoman Indonesia nomor SDM.5.SM.09.17, angka 1, tentang perkuliahan semester genap tahun akademik 2025, tanggal 4 Agustus 2025. Perkuliahan semester genap 2025 akan dimulai pada hari Senin 11 Agustus 2025 dan akan dilaksanakan dalam 16 pertemuan tatap muka, sudah termasuk ujian tengah semester UTS dan ujian akhir semester atau UAS, dengan alokasi waktu 100 menit per pertemuan. Selama perkuliahan, mata kuliah ini akan mendalami beberapa pokok bahasan yang diterbagi menjadi beberapa sub-pokok bahasan. Berikut penjelasannya. Pertama, mata kuliah ini akan membahas konsep dan teknis penindakan keimigrasian, termasuk definisinya, dasar hukumnya, fungsi teknisnya, serta korelasinya dengan kedaulatan negara. Rekan-rekan akan diajak untuk mengidentifikasi penindakan keimigrasian sebagai salah satu bentuk deterrent strategy of law enforcement. Kedua, mata kuliah ini akan mendalami praktik pengenaan sanksi administratif keimigrasian. Topik ini mencakup aspek-aspek legal dari detensi, deportasi, pencegahan, penangkalan, dan pengenaan biaya beban. Kita juga akan merinci alur kerja dan melakukan simulasi praktik secara langsung. Ketiga, mata kuliah ini akan mempelajari konsep dasar penyidikan, meliputi definisinya, esensinya, dan sejarahnya. Kita akan menguraikan kedudukan PPNS keimigrasian dalam penanganan tindak pidana keimigrasian dan menelaah asas-asas yang berlaku. Singkatnya, mata kuliah ini berfokus pada praktek penyidikan tindak pidana keimigrasian.
Di sini, rekan-rekan akan mempraktikkan secara langsung tahapan-tahapan penyidikan, mulai dari laporan kejadian hingga penyerahan berkas perkara kepada JPU. Mata kuliah ini juga akan mempraktikkan bagaimana upaya paksa yang dapat dilakukan dan pemeriksaan terhadap saksi, korban, ahli, dan tersangka, serta menyusun kelengkapan berkas perkara. Untuk mendukung pemahaman materi telah disediakan beberapa tugas praktikum. Tugas individu pertama rencananya akan dilaksanakan pada pertemuan 10 hingga 11 dan berfokus pada perincian dasar hukum, kedudukan PPNS keimigrasian, dan asas-asas yang berlaku dalam penyidikan. Tugas praktik kelompok pertama rencananya akan dilaksanakan pada pertemuan 6 hingga pertemuan 7, di mana rekan-rekan akan mempraktikkan pengenaan sanksi administratif keimigrasian melalui berbagai skenario kasus dan mensimulasikan penyusunan kelengkapan berkas. Sedangkan tugas kelompok kedua rencananya akan dilaksanakan pada pertemuan 15, yakni berupa simulasi pelaksanaan penyidikan dan penyusunan kelengkapan berkas perkara berdasarkan skenario yang diberikan. Berikutnya adalah penjelasan singkat mengenai tata tertib perkuliahan. Selama perkuliahan, penting bagi rekan-rekan untuk mematuhi tata tertib perkuliahan. Kehadiran minimal 80% dari jumlah pertemuan total perkuliahan ini. Perkuliahan akan dilaksanakan secara offline atau tatap muka. Toleransi keterlambatan adalah maksimal 15 menit. Jika melewati batas waktu ini, rekan-rekan dapat mengikuti perkuliahan namun tidak dicatat sebagai kehadiran, tanpa keterangan. Jika peserta didik berhalangan hadir dikarenakan adanya keperluan pribadi atau dinas, seperti sakit, izin, atau kegiatan dinas, wajib disertakan surat resmi dan valid yang relevan sesuai dengan keperluan. Pelanggaran misalnya pemalsuan surat sakit, surat izin akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam perkuliahan, rekan-rekan dapat menggunakan perangkat elektronik berupa laptop, handphone, dan sebagainya, namun harus seizin dosen pengampu. Jika terjadi pelanggaran akan diberikan catatan khusus yang akan diteruskan ke manajemen kampus Politeknik Pengayuman Indonesia. Jika ada yang tertidur, sebagai peringatan pertama maka akan diminta untuk berdiri selama 15 menit perkuliahan berlangsung. Dan jika terulang kembali, maka akan diminta untuk berdiri selama 15 menit lagi sebagai peringatan yang kedua selama perkuliahan berlangsung. Apabila masih tertidur, maka peserta didik akan diminta untuk keluar ruangan dan akan diberikan catatan khusus kepada manajemen kampus. Selain itu, kesiapan, kerapian, dan kelayakan kondisi ruang kelas juga menjadi penekanan. Jika hal ini terjadi dan tidak dilaksanakan, maka akan ada peringatan pertama yang harus segera ditindaklanjuti selama paling lama 10 menit. Kemudian jika pengkondisian kelas masih belum layak, maka akan diberikan peringatan kedua yang harus segera ditindaklanjuti selama paling lama 5 menit. Jika masih tidak ditanggapi, maka akan diberikan catatan khusus dan perkuliahan tidak akan dilaksanakan selama peringatan tidak direspon dengan baik. Rekan-rekan juga diharapkan untuk aktif dan partisipatif, serta menggunakan seragam yang sesuai, rapi, dan sopan. Pelanggaran terhadap hal ini akan diberikan 1 kali dan jika tidak direspon dengan baik, maka peserta didik diminta untuk tidak mengikuti perkuliahan dan dianggap tidak hadir dengan catatan khusus yang akan diteruskan ke manajemen Politeknik Pengayuman Indonesia. Untuk mendukung proses pembelajaran, terdapat berbagai sumber referensi yang secara umum dapat diakses melalui sumber internet. Referensi tersebut mencakup berbagai peraturan perundang-undangan, seperti peraturan menteri, SOP Dijen Imigrasi, serta berbagai buku dan jurnal ilmiah yang relevan. Selain itu, untuk menambah pemahaman yang komprehensif, bahan materi ajar juga disediakan melalui channel YouTube yang akan diberikan dalam perkuliahan. Demikianlah deskripsi singkat dari mata kuliah praktik penindakan keimigrasian ini. Saya berharap rekan-rekan dapat mengikuti perkuliahan ini dengan semangat dan dedikasi yang tinggi, baik dalam hal pengajaran dan tata tertib yang diberikan. Terima kasih dan selamat belajar. Halo rekan, nggak terasa ya udah mau selesai. Oh iya, tonton terus ya kelanjutan konten seru lainnya di channel kita.